Oke, jadi di kesempatan kali ini kita lanjut pertemuan ke-9, yaitu tentang kombinatorial. Nah, coba kita lihat di RPS-nya dulu ya. Di sini ada beberapa hal yang bakal kita bahas. Yang pertama ada kaidah perkalian, kaidah penjumlahan, ada prinsip sarang merpati, permutasi, kombinasi, terus permutasi dan bentuk kombinasi eh, dan kombinasi bentuk umum, sorry. Sama teorema binomnya. Oke, mungkin sebelum kita ke sana, kita harus paham satu hal, yaitu kita harus bisa faktorial dulu. Ya, karena di sini kita akan sering ketemu dengan yang namanya faktorial. Nah, faktorial ini bentuk umumnya n faktorial adalah n dikali n minus 1 dikali n minus 2 sampai dikalikan dengan 1. Ya, namanya ini dikali n ya. Dan satu faktorial itu adalah satu, nol faktorial itu adalah satu. Nol faktorial satu itu ada pembuktiannya. Kalau kalian mau tahu dari mana dapetnya, bisa dicek di YouTube banyak atau di website juga banyak. Oke, ini udah bisa semua. Misalkan eh, 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali satu berarti 5. Nah, sekarang coba kita lanjut ke kaidah perkalian. Oke, sesuai namanya yaitu kaidah perkalian. Di sini konsepnya itu ya kita mengalihkan sesuatu. Ya. Nah, kaidah perkalian di dalam soal biasanya diindikasikan atau dicirikan dengan ada kata dan. Ya. Contoh, sebagai contoh, banyak cara, banyak cara memilih ya, makanan dan minuman. Minuman. Jika jika makanan itu ada 8 jenis dan minuman ada 4 jenis. Gitu. Berarti berapa banyak caranya? Karena kita diminta makanan dan minuman, makanan itu ada 4 dikali minuman, makanan itu ada 8, sorry, minuman itu ada 4, jadi banyak caranya adalah 32. Gitu. Nah, itu secara contoh simpelnya. Dan banyak lagi nanti contoh-contoh yang lain. Kayaknya misalkan berapa banyak cara memilih dadu, misalkan ya, dadu bernomor genap dan prima. Nah, itu berarti kamu cari yang genapnya berapa, yang primanya berapa, nanti hasilnya dikalikan. Nah, sekarang kita lanjut ke kaidah penjumlahan. Oke. Di kaidah penjumlahan ini, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya pakai kata atau. Biasanya pakai kata atau. Ya. Kita contohkan dengan contoh sebelumnya saja. Ya. Kita copy, kita paste di bawahnya. Aduh, taruh di sini. Oke. Misalkan berapa banyak cara memilih makanan atau minuman. Nah, atau kan atau minuman. Jika makanan ada 8, minuman ada 6. Berarti tinggal dijumlah. Berarti ada 12. Contoh lagi misalkan eh, nanti misalkan tentukan peluang terpilihnya eh, dadu bernomor ganjil atau dadu bernomor eh, prima, misalkan kayak gitu. Berarti kalian cari peluang ganjil dulu, ditambah peluang yang
5. Jadi kata atau itu kaidah penjumlahan. Oke, nanti lebih enaknya ketika kita di soalnya dulu. Nah, kaidah penjumlahan udah, kaidah eh, perkalian juga udah. Coba kita lihat contoh soal dulu. Hmm, yang simpel-simpel dulu. Coba kita coba ini, contoh soal. Banyak susunan berfoto berjajar untuk tiga pasang pemain bulu tangkis ganda dengan tidak ada setiap pemain dua pasangan yang berdekatan. Oke, di sini kita mau pakai materi yang udah diajarin tadi, yaitu bisa penjumlahan, perkalian, dan lain sebagainya. Kita belum menggunakan yang namanya eh, permutasi kombinasi belum, ya. Jadi logikanya di sini ada tiga pasang, ya. Tiga pasang itu berarti ada 6 orang, ya kan? Dan kita diminta gimana cara kita menyusun, berapa banyak cara kita menyusun foto untuk mereka berfoto gitu. Cara berjajar, anggaplah berjajar, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada 6 tempat duduk gitu kan, atau eh, tempat mereka gitu. Tapi nggak boleh setiap pasangan itu berdampingan. Misalkan orang-orangnya adalah A, B, C, D, E, F. Mereka itu nggak boleh berdampingan. Entah nggak boleh ada A, B, C, D, atau E, F. Nah, kalau kayak gini, kalau kita cari langsung kayak gini, kan agak susah menentukan karena banyak aturannya. Karena misalkan di sini A, B, itu akan berbeda maksudnya ketika di sini B, A, dan lain sebagainya. Nah, kita coba cari alternatif lain, gimana caranya eh, untuk menentukan permasalahan ini. Nah, kan kita tahu ada yang namanya komplement. Kalau misalkan eh, tidak ada setiap pasangan pemain yang berdekatan, kan berarti komplementnya itu ada pemain yang berdekatan, ya kan? Tot logikanya total cara itu kan sama artinya dengan yang berdekatan tambah yang non berdekatan. Nah, total cara kita bisa apa namanya? Pakai semuanya. Karena ada 6 orang, ya kemungkinan mereka duduk 6, 5, 4, 3, 2, 1 atau 6 faktorial. Kalau kita cari yang non berdekatan langsung, itu agak susah karena syaratnya bakal banyak. Ini harus boleh nggak boleh sini, pindah putar-putar lagi. Nah, kenapa kita nggak cari yang berdekatan? Nah, yang berdekatan itu berarti AB akan jadi satu pasangan, ini akan jadi satu pasangan, ini akan jadi satu pasangan, ya kan? Kita misalkan dia X, Y, Z karena mereka kan berpasangan. Jadi kita kayak gabungin dulu mereka. Jadi total cara kita mengatur atau mengacak posisi pasangan satu 2 3 ini atau pasangan X, Y, Z ini cuma ada 3 faktorial. Tetapi untuk mengacak si AB ada 2 cara. Kenapa ada 2 cara? Karena bisa AB atau nggak BA. Bakal dikalikan 2 faktorial lagi. Untuk CD sama juga 2 faktorial lagi. EF 2 faktorial lagi. Nah, yang kita cari kan yang non berdekatan. Gitu.
Ini sama aja aturan perkalian ya. Berarti kita tinggal pindah ruas. 6 faktorial itu tinggal kita hitung 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti 6 faktorial itu 720. 3 faktorial itu 6 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Sama dengan 48 ditambah non berdekatan. Nah, berarti tinggal kita pindah ruas kan? Berarti jadinya 672 sama dengan yang non berdekatan. Oke, mungkin kita lanjut saja materinya. Kita ke prinsip burung merpati. Kita dulu. Bentar, kok ini kami coret. Oke. Oke, kita ke prinsip burung merpati. Nah, maksudnya di sini apa? Mungkin lebih ke bentuk ini ya caranya. Kita ke materi sedikit ya. Aduh, salah. Bukan prinsip, mau lebih ke prinsip sarang merpati ya. Oke, kita lanjut prinsip burung merpati. Sketsanya, aduh salah sketsa. Wah, belum. Hmm. Prinsip sarang burung merpati. Logikanya kayak gini. Intinya, kalau misalkan kita punya merpati dan kita punya sangkar, si burung merpati ini akan balik ke dalam apa namanya? Ke kandangnya masing-masing gitu. Biar lebih enak
kalau misalkan kita punya n sarang, nah, jadi prinsip ini tuh bilang kayak gini. Prinsip prinsip apa namanya? Sarang burung merpati ini bilangnya gini. Kalau misalkan kita punya lima empat sangkar lah ya, empat empat kandangnya dia, dan kita punya lima burung. Nah, ini ada empat sangkar. Berarti kita bisa bilang bahwa paling tidak, nah, ada satu sarang yang ditempati lebih dari satu burung gitu. Contohnya di sini burung satu masuk ke sarang satu, burung dua masuk ke sarang dua, burung tiga masuk ke sini, empat masuk sini, masuk sini. Jadi kalau misalkan ada n plus satu tempat gitu kan, paling tidak ada n plus satu ya, n plus satu. Paling tidak ada satu eh, salah salah n plus satu tempat dan ada n plus satu objek. Nah, paling tidak ada satu yang bakal bareng-bareng gitu. Nah, prinsip ini mungkin lebih enak kalau misalkan eh, kita pakai contoh aja lah, gitu, ya. Misalkan kita pakai apa ya? Coba kita cari soal dulu ya. Oke, kita coba lihat contoh. Terdapat 11 pemain dalam sebuah tim sepak bola yang menang dengan angka 12-0. Maka haruslah terdapat paling sedikit satu pemain dalam tim yang membuat paling sedikit dua gol. Artinya dari 11 itu anggap satu-satunya itu masing-masing orang ngegolin kan. Berarti kalau 11 aja udah ngegolin, berarti untuk mencapai angka 12 paling tidak ada satu orang. Paling tidak ya, paling tidak ada satu orang yang golnya itu dua kali. Nah, ini di contoh-contoh yang kayak gini tuh mungkin belum terlihat apa namanya begitu seru nih teori. Tapi nanti ketika contoh-contoh soal yang lain pasti akan sangat bermanfaat teori ini ya. Biasanya di Olimpiade SMA dipakai juga ini teori. Jadi singkatnya kayak gitu tentang prinsip eh, apa namanya sangkar atau kandang burung merpati ya, atau dalam bahasa Inggrisnya pigeon pigeonhole theorem gitu. Mungkin kita lanjut aja ya. Nanti kalau nggak paham atau apanya nanti kita bahas. Kita lanjut dulu ke permutasi. Oke. Permutasi itu kita langsungin aja ya semuanya. Kita bahas permutasi. Ini bentuk umum, yang bentuk umum. Terus ada yang unsur yang sama siklis. Untuk bentuk umum itu biasanya N permutasi R ya. Berarti atau boleh ditulis gini, boleh ditulis gini atau P gini boleh ya. Ini rumusnya adalah N faktorial per N dikurangi R faktorial. Nah, biasanya yang umum ini dipakai untuk misalkan berapa banyak cara duduk, berapa banyak cara memilih ketua kelas, wali dan lain sebagainya.
Nah, oh ya, permutasi ini urutan itu diperhatikan, ya. Urutan diperhatikan. Maksudnya apa? A, B, C, enggak, misalkan kita punya A, B, C, ketika kita mau acak dia menjadi B, A, C atau B, C, A, itu artinya dia beda, bukan unsur yang sama. Nah, nanti temannya si permutasi, si kombinasi itu, urutan itu nggak diperhatikan. BAC akan sama dengan BCA. Selama unsurnya itu sama, terserah posisinya di mana, itu dianggap sama kalau di kombinasi. Tapi di permutasi urutan diperhatikan. Nah, jadi untuk umumnya rumusnya n faktorial per n min r faktorial. Dan ini biasanya untuk soal-soal kayak cara mengurutkan dan lain sebagainya. Ada apa namanya, eh, permutasi untuk unsur yang sama. Nah, permutasi untuk unsur yang sama ini biasanya kita tulisin bisa pakai P, ya terserah nulisnya kayak gimana ya. N min satu, ya, N1, N2, N3 sampai N ke K. Ya. Jadi caranya N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial, sampai N ke K faktorial. Biasanya di sini tuh kita pakainya ketika misalkan kita punya huruf Politeknik Statistika STIS. Nah, kita mau ngacak dia misalkan berapa kata yang bisa dibentuk dari huruf-huruf penyebutnya. Kan di Politeknik Statistika STIS itu A-nya ada berapa, gitu berapa dan lain sebagainya dipakailah di sini. Nah, permutasi siklis biasanya untuk soal-soal duduk melingkar dan lain sebagainya. Dan bentuk apa nih rumusnya itu adalah eh, untuk n yang siklis itu rumusnya adalah n min satu faktorial. Oke, mungkin kita coba lihat soal, ya sebentar. Misalkan kita punya soal ini. Oke. Banyak susunan huruf berbeda yang dapat dibuat dari huruf sima UI apabila huruf I itu harus selalu berdekatan. Karena I-nya ada dua, ya. Berarti kita ikat dulu dia. I ini jadi satu. Sisa S, M, K, U. A-nya belum. Nah, ini kan kalau seandainya nggak ada aturan huruf I-nya berdekatan, nanti cara kita ngerjaininnya itu, ini ada berapa hurufnya? 2, 4, 6, 9. 7. Berarti cara ngerjainnya kalau seandainya nggak ada aturan itu 7 faktorial per I-nya ada 2, sisanya satu faktorial tapi nggak perlu itu. Ini 7 faktorial per 2 faktorial. Tapi masalahnya di sini, apabila huruf I-nya selalu berdekatan, berarti ini kita gabungin dulu jadinya X, ya kan? Berarti sekarang hurufnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara kita ngatur dia itu adalah 6 faktorial per. Kenapa kita pakai permutasi unsur yang sama? Karena ada unsur yang sama, yang I-nya. Tapi masalahnya di sini tuh dia lagi kita gabungin. Namanya adalah X. Berarti ini kan masing-masing satu faktorial, satu faktorial, satu faktorial, satu faktorial sampai satu faktorial sebanyak 6 kali. Intinya satu faktorial kan satu faktorial, tulis saja deh. Satu faktorial, satu faktorial, satu faktorial. Satu ini dari mana? Dari S-nya ada satu, X-nya ada satu gitu. Satu, dua, tiga, atau satu semua aja deh. Satu faktorial satu kan, satu kali satu, satu kali satu, satu. Dikali. Nah, di sini karena kita tadi udah misalin dia pakai X, kita
hitung lagi dia. Karena I-nya ada dua, dua faktorial, dan yang sama juga ada dua, berarti gini. Berarti banyaknya itulah ada 6 faktorial. Gitu. Ini jawaban soal ini. Mungkin nanti di akhir kita latihan, tapi kita selesaiin materinya dulu. Lanjut, kita ke kombinasi. Kita ke kombinasi. Aja. Ini urutan tidak diperhatikan. Oke. Contohnya, kalau ABC sama BCA itu dianggap sama. Nah, di sini itu ya, di kombinasi itu biasanya kita pakai untuk pemilihan tim, pemilihan berbeda ya. Kalau pemilihan ketua wakil itu biasanya pakai permutasi karena jabatannya udah jelas. Kalau di sini tuh pemilihan yang ya kita dikasih tahu kotanya ada berapa, yang mau dipilih ada berapa. Dan penulisan kombinasi itu bisa N kombinasi M, bisa NR, bisa N nih atau enggak bisa pakai kombinasi NR atau kita bisa pakai NR. Nah, kayak gini. Nah, ini rumusnya adalah N faktorial, N kurang R faktorial dikali R faktorial. Mungkin biar enak kita langsung ke contoh soal aja deh. Hmm, eh, 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 hmm, sebentar. Soal yang simpel-simpel aja. Oke. Seorang siswa harus mengerjakan 7 dari 10 soal yang ada. Banyak cara memilih soal, banyak cara siswa tersebut memilih soal yang akan dikerjakan. Logikanya dari 10 soal, sorry, dari 10 akan dipilih 7, ya kan? Berarti 10 faktorial, 3 faktorial, 7 faktorial. 10, 9, 8, 7 faktorial, 3, 2 kali 7 faktorial, ini dicoret, 3 coret sama ini jadi 3, 2 coret sama ini jadi 4, jadinya 10 kali 3 kali 4, 102. Ini soal simpel, nanti kita coba ke soal yang agak susah-susah dikit lah. Hmm, kita coba lanjut ke binomial ya. Ya, binomial Newton. Dokumennya adalah X tambah Y pangkat N itu adalah penjumlahan dari I sampai N kombinasi N I X pangkat I dikali dikali Y pangkat N min 1.
N-1, N-I. Jadi contoh, misalkan kalau X+1, X plus Y kuadrat, itu adalah I-nya itu mulai dari nol ya. 2 kombinasi nol, ya. 2 kombinasi nol, sorry sebentar, pennya, ya. Kebalik deh ini. Ini yang N-min I-nya, ini yang I-nya ya. 2 kombinasi nol, X pangkat 2 kurang nol kan 2. Y pangkat nol, Y pangkat nol kan, nol kan. 2 kombinasi satu, X pangkat 2 kurang satu, X kali Y tambah 2 kombinasi 2, Y kuadrat. Gitu. Atau kita bisa lihat Y pangkat nol, ini X pangkat nol. Gitu. Nah, mungkin kalau kita lihat karena pangkatnya sedikit, ini bisa kita kaliin langsung. Tapi ini akan sangat bermanfaat ketika pangkatnya sangat gede. Contoh, X tambah Y pangkat 2021. Kalau kita manual kan capek. Gitu. Nah, biasanya soal-soal kayak gini tuh kita dimintanya misalkan cari koefisien. Misalkan carikan koefisien dari X pangkat 2002, 2018, X pangkat 2018, Y-nya itu pangkat pangkat 2000, 2000. Y-nya pangkat 3, misalkan kayak gitu. Berarti dari sini kita bisa pakai rumus yang itu. Berarti N-nya itu kan 2021. I X pangkat 2021 kurang I, Y pangkat I. Berarti I-nya berapa? I-nya adalah 3. 3. Berarti koefisiennya cuma yang 2021 kombinasi 3 nanti. Tadi. Nah, pemanfaatan untuk binomial biasanya untuk soal-soal seperti itu. Hmm, oke. Mungkin coba kita lihat soal-soal latihannya. Oke. Suatu hari Putra dan Angga pergi menonton pertandingan sepak bola di Stadion GBK Jakarta. Nah, Stadion GBK memiliki 6 pintu masuk yang berbeda. Apabila mereka berdua masuk melalui pintu yang sama dan keluar melalui pintu yang berbeda, maka banyak cara yang terjadi ialah, nah, di sini itu banyak prinsip yang dipakai. Ya. Jadi logikanya gini, kan ini mereka masuk, ya, masuk dan keluar, ya kan? Masukin karena ada kata dan berarti total yang masuk dikalikan dengan total yang cara yang keluar. Karena Putra dan Angga itu masuk barengan, berarti kita anggap cuma ada satu pilihan. Yaitu mereka bareng-bareng. Berapa cara mereka memilih? Ya cuma ada 6 pintu ini doang. Terus dia keluar itu mereka pisah. Ada Putra dan Angga.
Ada P sama A. Berarti anggap eh, putra ini yang duluan milih keluar. Berarti ada 6 pilihan yang dia harus pilih. Apakah pintu yang pertama, kedua, sampai ke 6. Ya, kalau misalkan putra udah memilih, berarti sisanya akan dipilih oleh si Angga karena nggak boleh lewat pintu yang sama. Berarti tinggal 5 pilihan. Berarti banyak apa namanya? Banyak caranya itu tinggal 6 dikali 6 dikali 5. Inilah kaidah perkalian yang tadi. Nah, 30 kali 6 180 gitu. Coba kita lanjut. Dalam pemilihan pengurus kelas terpilih 5 calon, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Posisi yang tersedia yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara 1, bendahara 2. Jika ketua kelas harus laki-laki, maka banyaknya susunan pengurus yang mungkin adalah, nah, ini kita bisa menggunakan kaidah perkalian atau kita juga bisa menggunakan permutasi. Kalau kita pakai kaidah, aduh, kalau kita pakai kaidah perkalian, ini kita lihat dulu. Eh, ini total calonnya itu ada 5 orang kan, 5 orang. Yang kita pakai kaidah perkalian dulu. Cara yang pertama, berarti kita bisa buatin kotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini itu anggap ini ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara 1, bendahara 2. Berapa yang dulu ya? Ketua, wakil ketua, sekretaris, ada 1, 2. Oh, ini kosong dulu, kelebihan. Berarti karena syaratnya ketuanya harus laki-laki, berarti untuk posisi ketua bisa diperebutkan oleh 3 orang ini. Berarti sisa orang yang belum memperebut, anggap ketuanya udah kepilih. Berarti laki-laki sekarang sisanya tinggal 2, perempuan tinggal 2. Berarti yang 4 orangnya akan memperebutkan posisi ini. Tinggal 4, 3, 2, 1. Gitu. Atau logikanya, cara yang kedua, kita bisa pakai permutasi. Ya, kita cari gini. Kan ini antara pemilihan ketua sama anggota lain. Karena kan syaratnya di ketua doang. Berarti ketua 3 permutasi akan dipilih 1 dikali sisanya setelah dipilih ketua ada 4 orang kan, 4 permutasi 4, ya kan. 3 permutasi 1 berarti 3 faktorial per 2 faktorial dikali 4 faktorial per 0 faktorial, sama aja, 3 dikali 4, 3, 2, 1 gitu. 12 dikali 6, 2 begitu.